Definisi Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan salah satu corak bahasa yang digunakan terutama dalam penulisan karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Ragam bahasa ilmiah. Pertama, berdasarkan media atau sarana, yakni ragam bahasa lisan. Ragam lisan ialah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Terbagi menjadi ragam lisan yang standar, seperti misalnya saat orang berpidato, dan ragam lisan yang tidak standar, seperti misalnya saat berbicara dengan teman sebaya di pasar. Dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis ialah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Selanjutnya, ragam bahasa ilmiah berdasarkan penutur. Pertama, berdasarkan siapa penuturnya. Indonesia dengan wilayahnya yang luas memiliki ragam bahasa daerah yang banyak yang disebut dengan logat atau dialek, sehingga menimbulkan berbagai macam perbedaan dalam penggunaan bahasa Indonesia dari segi ciri khas atau bentuk logatnya, seperti perbedaan logat bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta dan orang yang tinggal di Jayapura, Bali, ataupun Jawa Tengah misalnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan tingkat pendidikan penutur, di mana tentu berbeda penuturan bahasa Indonesia orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dengan orang-orang yang memiliki pendidikan rendah. Seperti misalnya dalam penggunaan kata fakultas, di mana orang yang memiliki pendidikan tinggi atau telah mempelajarinya biasanya menyebutnya dengan baik, yakni fakultas. Sedangkan orang-orang yang memiliki pendidikan rendah atau belum mempelajari, biasanya mereka menggunakan huruf P, yakni fakultas. Atau seperti kata lain misalnya film. Orang berpendidikan tinggi menyebutnya dengan huruf F atau film, sedangkan orang berpendidikan rendah biasanya menyebutnya dengan huruf P atau film. Yang ketiga, berdasarkan sikap penutur, di mana ini sangat dipengaruhi oleh jarak antara penutur dengan lawan bicaranya jika dituturkan melalui lisan, dan jarak antara penutur dengan pembacanya jika dituturkan melalui tulisan, di mana semakin formal jarak antara penutur dengan lawan bicaranya atau pembacanya, maka akan semakin baku dan tinggi bahasa Indonesia yang digunakan. Dan sebaliknya, jika semakin kurang formal jarak antara penutur dengan pembacanya atau lawan bicaranya, maka akan semakin rendah atau bebas bahasa Indonesia yang digunakan. Terima kasih. Ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku dipakai dalam satu pembicaraan di muka umum, misalnya pidato kenegaraan, seminar, rapat kedinasan. Kedua, pembicaraan dengan orang yang dihormati, misalnya dengan atasan, guru atau dosen dan pejabat. Yang ketiga, komunikasi resmi, misalnya surat dinas, surat lamaran pekerjaan, dan undang-undang. Yang keempat, wacana teknis, misalnya laporan penelitian, makalah, tesis, dan disertasi. Yang kedua, bahasa non-baku. Sementara ragam bahasa non-baku dipakai dalam percakapan yang tidak resmi atau informal, seperti percakapan yang dilakukan dalam rumah tangga, pinggir jalan, di pasar, lapangan, dan sebagainya. Jadi pemakaian bahasa di luar suasana formal atau resmi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota. Ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Pada kehidupan sehari-hari, banyak pokok persoalan yang dibicarakan. Dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda, tentunya kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda pula. Ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan beragama berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan kedokteran, hukum, atau pers. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan politik berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan ekonomi, perdagangan, olahraga, seni, atau teknologi. Ragam bahasa yang digunakan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian ini dikenal pula dengan istilah laras bahasa. Perbedaan itu tampak dalam
pilihan atau penggunaan sejumlah kata, peristilahan, ungkapan yang khusus yang digunakan dalam bidang tersebut. Misalnya masjid, gereja, vihara merupakan kata-kata yang digunakan dalam bidang agama. Koroner, hipertensi, anemia digunakan dalam bidang kedokteran. Improvisasi, maestro, kontemporer banyak digunakan dalam bidang seni. Pengeceaan, duplik, terdakwa digunakan dalam lingkungan hukum. Pemanasan, peregangan, wasit digunakan dalam lingkungan olahraga. Kalimat yang digunakan berbeda sesuai dengan pokok-pokok persoalan yang dikemukakan. Adapun kalimat dalam undang-undang berbeda dengan kalimat yang terdapat dalam sastra, karya ilmiah, koran, majalah, dan lain-lain. Contohnya seperti kalimat yang digunakan dalam undang-undang. Adapun karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah diantaranya ialah yang pertama cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Contoh, kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Yang kedua, lugas dan jelas. Sifat lugas dan jelas dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan diungkapkan secara langsung sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna lugas. Contoh, pendidikan teknologi perlu dimulai dan digalakkan untuk segenap lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak buta teknologi, termasuk di dalamnya teknologi mutakhir. Yang ketiga, menghindari kalimat fragmentaris. Kalimat fragmentaris adalah kalimat yang belum selesai. Contoh, harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Ini merupakan kalimat fragmentaris. Dan adapun kalimat lengkap, seperti contoh, tugas tersebut harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang keempat, bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif, sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Contoh, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Kemudian yang kelima, formal. Kalimat formal dalam tulisan ilmiah dicirikan oleh kelengkapan unsur wajib, yaitu subjek dan predikat, ketepatan penggunaan kata fungsi atau kata tugas, kebernalan isi, dan tampilan esai formal. Contoh kalimat formal ialah berkata, kata informal. Contoh kata formal ialah berkata dan kata informal bilang. Kata formal membuat, kata informal bikin, kata formal hanya, dan kata informal cuma. Kemudian yang keenam, objektif. Bahasa ilmiah bersifat objektif. Untuk itu, upaya yang dapat ditempuh adalah menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak pengembangan kalimat dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Contoh-contoh itu telah memberikan bukti besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Kemudian yang ketujuh, ringkas dan padat. Keringkasan dan kepadatan penggunaan bahasa tulis ilmiah juga ditandai dengan tidak adanya kalimat atau paragraf yang berlebihan dalam tulisan ilmiah. Contoh, nilai etis di atas menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Kemudian yang kedelapan, konsisten. Ciri konsisten yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, mulai dari tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar dan terluas, atau keseluruhan struktur bahasa harus ajek. Arti ajek adalah taat asas atau selalu menggunakan bentuk-bentuk atau unsur-unsur tersebut dari awal tulisan sampai akhir tulisan. Contoh, perlucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Bagi mereka yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Ciri penulisan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. 1. Memiliki kata-kata yang baku. Sistem bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengenai struktur, bahasa, kalimat, kata, dan pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah harus dapat diterima dengan masuk akal dan
Contohnya seperti paragraf di samping. Yang ketiga, kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat harus dapat diukur secara pasti, dan contohnya seperti paragraf di samping. Yang keempat, tepat. Ide yang ingin diungkapkan harus sesuai dengan ide yang ingin disampaikan oleh penulis tanpa adanya makna yang ganda. Contoh seperti pada paragraf di samping. Yang kelima, denotatif. Kalimat yang digunakan atau dipilih harus sesuai dengan arti sesungguhnya tanpa memperhatikan perasaan karena sifat ilmunya yang objektif. Yang keenam, runtun. Ide diungkapkan secara teratur dan sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun linear. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang terdiri dari satu ide atau pokok bahasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.